Saya pakai Huawei MatePad R selama 1 tahun buat ngegantiin laptop. Apa bisa? AM to the PM, PM to the AM. Ngomongin soal tablet, saya tuh orang yang cukup suka pakai tablet buat sehari-hari. Sebelum pakai tablet ini, saya pakai Samsung Galaxy Tab 2 yang bentuknya kayak gini nih. Dan itu bertahan bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya vakum buat pakai tablet saat kuliah dan beli lagi tablet pada tahun 2021. MatePad R ini adalah tablet kelas mid-range dari Huawei. Saya membeli varian MatePad R dengan 4GB RAM dan 128GB memori pada bulan Mei 2021. Waktu itu harganya sekitar 3,9 juta dan saya beli pensilnya secara terpisah. Sekarang saya mau ceritain MatePad R ini selama pemakaian 1 tahun lebih. Selama pemakaian, MatePad ini biasanya saya gunakan untuk gambar-gambar iseng, bikin skrip, nonton anime, main game, dan edit foto buat submit di web Microstock. Untuk kebutuhan saya, tablet ini udah bisa nggantiin laptop yang biasa saya pakai. Cuman ada beberapa catatan. Dengan bentang layar 10,4 inch beresolusi 2000x1200 pixel alias 2K dengan panel layar IPS LCD-nya, layar MatePad R ini cukup memuaskan mata dibandingkan dengan laptop yang biasa saya gunakan. Saat saya gunakan untuk kebutuhan multimedia, main game, dan edit foto, layar pada tab ini udah cukup buat saya. Hanya saja 3 bulan lalu saya menggunakan pelindung layar Paperlight agar lebih nyaman ketika menggambar. Rasanya hampir mirip kayak gambar di kertas gitu. Cuman emang mengorbankan kualitas layarnya. Dengan ketebalan bodi yang hanya 7,35 mm, membuat tab ini terasa tipis dibandingkan kalian harus megang laptop atau bawa laptop yang tebal dan juga berat. Dari segi penempatan tombolnya, saat digunakan saat posisi landscape, menurut saya, penempatan masih pas. Tombol volume ada di bagian atas dan tombol power ada di bagian kiri. Tapi saat penggunaan dalam posisi portrait, tombol power menjadi berada di atas. Jadi jauh banget gitu kalau digapai. Kayak dia yang selalu jauh untuk digapai. Aduh. Tapi sebenarnya agak jarang juga sih saya gunakan saat posisi portrait. Paling dipakai kalau ada aplikasi yang nggak support posisi landscape. Untuk bezelnya emang nggak tipis-tipis banget, tapi menurut saya segini tuh udah pas. Jadi ada senderan gitu buat jempolnya kalau dipegang. Walaupun sebenarnya agak jarang dipegang sih sambil diangkat. Apalagi yang beratnya 460 gram. Ya emang nggak seberat beban hidup sih, cuman tetap aja berat, pegel gitu kalau diangkat lama-lama. Apalagi sambil main game. Biasanya kalau main game, saya tuh posisinya kayak gini nih, biar pewek. Atau pakai gamepad, tapi jarang sih kalau pakai gamepad. Dari segi spesifikasinya, MatePad R ini masih mumpuni ketika saya gunakan sehari-hari. Dengan prosesor High Silicon Kirin 820 membuat tablet ini makin nyaman digunakan. Saya tes di Antutu 9 mendapatkan skor 421.721 dengan performance mode-nya aktif. Dan 397.675 kalau performance mode-nya mati. Jadi mending dinyalin aja performance mode-nya. Toh baterainya juga irit banget. Geekbench 5, MatePad R ini mendapatkan skor 628 untuk single core-nya. Dan 2294 untuk multi-core-nya. Kalau dilihat dari skornya, Kirin 820 ini sedikit di bawah Snapdragon 855. Jadi masih cukup banget buat saya di tahun 2022 ini. Untuk performa gamingnya, saya biasanya mainin Genshin Impact, Mobile Legends, dan eFootball aja. Untuk Genshin Impact, biasanya saya pakai settingan lowest dan FPS-nya di lock di 60 FPS. Saat dimainkan masih nyaman dan playable. Cuman sedikit frame drop saat pertama kali jurus atau baru pindah lokasi. Selebihnya lancar. Saat dimainkan lama pun tidak terjadi thermal throttling dan suhu pada bodinya pun tidak terasa panas. Saya coba rekam FPS-nya menggunakan PerfDog. Ternyata rata-rata FPS-nya ada di 25 FPS dan FPS terlihat naik turun sekitar 25 sampai 40-an FPS. Cuman stabilnya di 25 FPS. Untuk di Mobile Legends, saya biasa menggunakan settingan grafis ultra dengan refresh rate high karena layarnya juga masih 60 Hz. Dan game ini berjalan tanpa ada masalah sedikit pun. Oh iya, ngomongin masalah, tadinya di game ini tuh masalah ketika top up karena nggak ada GMS-nya. Jadi saat top up tuh nggak bisa pakai metode pembayaran apapun. Malah kayak muncul notifikasi gitu. Tapi untuk sekarang udah nggak ada masalah. Udah bisa top up pakai ShopeePay, Dana, ataupun credit card. Jadi udah nggak ada masalah lah. Good job Huawei. Makin sini Huawei emang selalu update HMS mereka. Apalagi aplikasinya pun selalu bertambah. Tapi emang belum bisa menggantikan GMS. Apalagi aplikasi yang tersedia di Huawei Store menurut saya masih terbatas. Namun kalau kalian masih ingin menggunakan aplikasi Google di tablet ini, kalian bisa menginstal G-Space yang bisa di-download di Huawei Market. Namun G-Space ini menurut saya kurang maksimal. Kenapa? Karena yang pertama G-Space ini ada iklannya. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi yang di-download melalui G-Space, terdapat iklan ketika awal masuk. Jadi cukup mengganggu sedikit sih. Yang kedua, terkadang tiba-tiba crash ketika mau digunakan. Walaupun agak jarang, tapi hal ini membuat agak jengkel, apalagi kalau lagi PW terus tiba-tiba
crash gitu. Oh iya, kalau kalian yang punya rencana buat beli tab ini buat gambar, ada beberapa aplikasi yang biasa saya gunakan untuk menggambar tapi tidak ada di Huawei Store, seperti Clip Studio Paint, Infinite Painter, bahkan Autodesk Sketchbooks. Solusinya saya download di market pihak ketiga kayak APK Pure. Tapi kalau kalian mau subscription Clip Studio Paint, jadi tidak bisa transaksi secara langsung dari Clip Studio-nya, hanya bisa lewat web dari Clip Studio Paint tersebut. Ngomongin gambar, saya menggunakan M Pencil generasi pertama yang dikeluarkan Huawei. Kalau kalian mau membelinya juga, jangan lupa kalian membeli versi package-nya, karena M Pencil ini hanya bisa di-charge menggunakan kabel adapter khusus. M Pencil generasi pertama ini cukup nyaman ketika saya gunakan untuk menggambar. Hanya saja yang sangat disayangkan adalah fitur palm rejection yang kurang maksimal, sehingga perlu art glove agar lebih memaksimalkan fitur palm rejection, walaupun tetap tidak semaksimal ketika menggunakan Apple Pencil di iPad. Untuk kalian yang menggunakan Clip Studio, kabar baiknya adalah palm rejection di aplikasi ini lebih terasa maksimal dibandingkan aplikasi gambar lainnya. Jadi kalau saya simpulkan, ternyata palm rejection di MatePad R ini tergantung aplikasi yang digunakan. Cuma tetap sih nggak maksimal. Pada awalnya, Huawei MatePad R ini menggunakan MUI OS 10.1 dan mendapatkan update ke Harmony OS 2.0. Walaupun sudah diupdate ke Harmony OS, tapi base Android pada MatePad ini adalah Android 10. Untuk fitur yang paling sering saya gunakan adalah desktop mode, karena saya menggunakan MatePad ini sebagai pengganti laptop dan fitur ini cukup membantu saya agar tampilan dari MatePad ini lebih mendekati desktop. Jadi penggunaannya lebih nyaman ketika menggunakan mouse dan keyboard. Saat M Pencil terkoneksi, ada beberapa fitur tambahan, yaitu text snippet dan Annotate. Jadi kalian tinggal geser ujung bagian kanan layar menggunakan M Pencil, nanti keluar dua pilihan menu untuk digunakan. Yang pertama ada text snippet. Jadi fitur ini memungkinkan kalian screenshot layar sesuai dengan bagian layar yang ingin kalian screenshot. Jadi fiturnya mirip kayak snipping tool di Windows gitu. Dan yang kedua adalah Annotate. Untuk Annotate memungkinkan kalian screenshot full layar dan bisa langsung kalian coret-coret menggunakan M Pencil. Dan bisa di-save ke format PDF atau JPEG. Sebenarnya fiturnya agak mirip sih di antara keduanya tuh, cuman beda fungsi aja. Saya paling jarang menggunakan kamera dari MatePad R ini, apalagi kamera belakangnya. Kalau kamera depannya kadang digunakan buat meeting online, itu pun jarang. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kamera pada tablet itu perlu atau enggak? Kamera belakang dari tab ini adalah 8 megapiksel. Kamera depannya pun memiliki resolusi yang sama, yaitu 8 megapiksel. Namun untuk kamera depannya itu menggunakan lensa ultrawide. Untuk hasilnya sesuai ekspektasi sih. Bahkan kamera depan dari tab ini itu lebih bagus dari kamera pada laptop yang biasa saya gunakan. Jadi waktu meeting online kelihatan tambah ganteng gitu. Untuk kamera belakangnya standar aja sih, ya emang gak kepake juga. Jadi nggak masalah kalau jelek. Kalau bagus pun ya bonus lah gitu. Untuk baterai life, tablet ini hampir selalu tembus 2 hari pemakaian saya yang sangat ekstrim. Untuk kecepatan pengecasan, saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 8 menit dari baterai 3% sampai 100%. Charger yang didapatkan dari paket pembelian memiliki output sebesar 23 watt. Sehingga untuk baterai yang berukuran 7250 mAh, waktu ini terbilang cukup cepat. Yang membuat tablet ini semakin cocok untuk multimedia adalah speakernya yang ada 4, yang dirancang oleh Harman Kardon. Sehingga suara yang dihasilkan sangat memuaskan kuping saya. Untuk kelas tablet seharganya, speaker yang didapatkan sangatlah premium, apalagi dipakai untuk mendengarkan Nah, catatan yang saya bilang tadi, yang pertama adalah HMS yang belum bisa menggantikan GMS. Walaupun untuk tablet, tidak sepenuhnya akan terlalu menggunakan GMS. Nggak ada Google Play Game Service juga menyebabkan beberapa game nggak bisa dimainin di tab ini, kayak Apex Legends. Walaupun bisa diakalin dengan membukanya lewat G-Space, tapi ada beberapa game yang mendeteksi bahwa G-Space adalah emulator, sehingga game tidak bisa dibuka. Untuk eFootball juga nggak bisa, cuman masih aman jika masuk lewat G-Space. Yang kedua adalah palm rejection yang tidak maksimal, sehingga jika kalian ingin menggunakan tab ini untuk gambar dan kalian terbiasa dengan fitur palm rejection, hal ini mungkin akan bisa menjadi deal breaker buat kalian. Yang ketiga adalah nyari aksesoris pihak ketiganya yang susah Contohnya paperlock ini aja nggak ada mereknya. Jadi sebenarnya peruntukannya bukan untuk MatePad ini, tapi ya untungnya pasti. Flip cover atau case pun pilihannya terbatas, jadi emang mengharuskan menggunakan flip cover ori dari Huawei. Kalau kalian mungkin punya rekomendasi buat aksesoris MatePad R ini, coba tulis di komentar ya. Untuk penggunaan saya yang biasa dipakai edit foto untuk kebutuhan submit ke website Microstock, gambar, edit video, dan nulis skrip. Ini sangat cukup untuk saya, karena biasa saya pakai laptop juga digunakan untuk hal yang sama. Jadi, apakah tablet itu bisa digunakan untuk menggantikan laptop? Itu tergantung dari penggunaannya untuk apa. Kalau untuk saya, tablet ini udah bisa untuk menggantikan laptop yang biasa saya gunakan. Karena saya juga punya PC. Jadi, kalau misalkan
emang butuh banget laptop buat keluar, misal ya pakainya tablet ini karena jarang juga pakai hal-hal yang berat untuk di tablet ini. Tapi jika kalian emang penggunaannya tuh buat bikin desain rumah misal atau desain 3D apa sambil meeting sama klien gitu di luar, jelas lebih cocok menggunakan laptop high end. Jadi balik lagi, tergantung kebutuhan masing-masing akan digunakan untuk apa. Mungkin video kali ini cukup sekian ya. Gimana format video kali ini? Kalian lebih suka format video kayak gini atau kayak biasanya? Coba tulis di komentar ya pendapat kalian. Saya sedang berusaha mencoba eksperimen beberapa hal yang bisa membuat kalian betah nonton sampai akhir. Komen kalian akan sangat berguna untuk saya. Terima kasih ya. Have a nice day. AM to the PM, PM to the AM.